Update perkembangan terkini terkait dengan laporan polisi klien kita terhadap saudara HPH. Hari ini masih proses berlangsung pemeriksaan saksi atas pemeriksaan tambahan karena hari Selasa kemarin sudah beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa dan ini ada penambahan saksi sekitar 5 saksi lagi dalam BAP tambahan ya. Jadi kita ingin menyampaikan bahwasannya kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah merespon aduan daripada teman-teman wartawan, karena klien kami sangat menyesalkan sekali ya sikap daripada saudara HPH yang melukai hati para teman-teman jurnalistik. Maka dari itu pemeriksaan tadi sudah hampir ada 30 pertanyaan ya, masih lanjut terus. Dan kita merasa janggal dengan konferensi pers yang dilakukan oleh saudara HPH di Kejaksaan Agung ya. Ada beberapa catatan yang menjadi pertanyaan kami. Yang pertama dari segi fasilitas ya, fasilitas yang diperoleh oleh saudara HPH terkait dengan meja. Itu meja siapa? Kan begitu. Terus mic siapa? Kalau itu meja yang disediakan oleh Kejaksaan Agung ya, berarti itu kan adalah milik aset negara. Kalau itu milik aset negara, kita bertanya kenapa negara memberikan fasilitas kepada sipil dan sedang berkasus juga dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya. Terus yang kedua, kalau itu benar adalah milik Kejagung dan itu adalah meja daripada yang disediakan oleh Kejagung, berarti itu adalah milik negara, sehingga kami menduga itu adalah penyalahgunaan aset negara dan itu harus didalami lebih lanjut, karena nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada meja di situ dan langsung melakukan bahasa-bahasa yang tendensinya menyerang institusi wartawan, kan begitu. Ini yang kita berikan catatan sampai saat ini. Mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, artinya bahwa mesti kita bedakan dengan hari ini kita mendengar berita dan kita melihat pemberitaan sehubungan dengan adanya HPH mundur dari kuasanya FA. Itu adalah pribadinya kan antara HPH dengan FA sebagai kliennya. Tapi dengan laporan ini yang dimana akan terhadap wartawan yang kita sebagai kuasanya tetap berjalan, yang dimana akan dikatakan bahwa lu nggak ada otak. Nah, nanti kita buktikan. Artinya akan bahwa akan Kita punya otak. Iya, artinya akan bahwa kita buktikan nanti akan ketika klien kita nanti kita bawa ke dokter, nanti kita rongsen ada nggak isi otaknya. Nah, kalau ada isi otaknya, artinya ini kan penghinaan. Karena kita tahu kan otak ini adalah organ vital. Coba bayangkan Tuhan aja menempatkan otak itu di atas, bukan di bawah. Artinya bahwa otak ini adalah satu kehormatan buat manusia. Inilah yang nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan aja. Kita berharap proses ini akan bisa berlanjut sampai ke pengadilan. Nanti apakah kebenaran yang kita laporkan ini benar terbukti di pengadilan, akan kita buktikan itu nanti. Itu aja tambahan dari saya. Ya. Kalau untuk hari ini tuh pemeriksaan aja atau ada bukti-bukti yang dibawa juga, Bang? Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah belasan, banyak sekali ya. Banyak Dan sekali. ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPH segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya. Kalau memang yang bersangkutan itu berkila, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Saya kira profesi wartawan itu adalah profesi yang mulia, ya, yang harus kita hormati dengan baik. Walaupun itu bukan wartawan juga harus dihargai dengan baik. Maka dari itu, ya, kami sangat menyesalkan sekali sikap dari Pak Hotman ya, yang kata-katanya klien kami sangat kasar sekali. Dan itu sangat melukai hati perkumpulan media online independen Indonesia.
bukti-buktinya dalam bentuk apa aja sih, Pak? Bukti-buktinya ada flash kan, ya. Iya, ada flash disk, kan kemudian ada kan yang dikatakan dan sebagainya, video-video, lalu narasi-narasi dan sebagainya itu Dan sudah rekaman di lokasi dan rekaman juga, ya. di lokasi. Kan kemarin kita sudah pemeriksaan pertama 3 karena waktunya juga sempit. Kan hari ini ada tambahan lagi sekitar 5 atau 6. Terus kemudian juga besok berlanjut. Ini seperti yang dikatakan tadi kan kita bilang bahwa ini terus maraton. Kan terus maraton. Jadi teman-teman, ini update-nya untuk saat ini seperti ini dulu. Seperti itu dulu. Nanti kalau sudah selesai Ya. pemeriksaannya, pelapor nanti akan kemari Iya, lagi pelapor memberikan keterangan ya, keterangan, dan betul. para saksi-saksinya. Ini Oke. masih kita dampingi dulu. Ya, itu dulu. Apakah Pak Polri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau Merespon ungkapan Hotman saat itu yang mengatakan, menurut kau gimana? Lu punya otak enggak? Dewan Pers menyatakan sikap. 1. Menyesalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, hari ini Dewan Pers merasa perlu untuk menyampaikan sikap resmi terkait sebuah insiden yang mencederai hubungan profesional dan saling menghormati antara profesi hukum dan profesi jurnalisme, terutama pada tindakan yang bersifat merendahkan profesi wartawan. Jumat 17 Juli 2026 dalam konferensi pers oleh advokat Hotman Paris Hutapea usai pemeriksaan kliennya Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam konferensi pers itu seorang wartawan bertanya, apakah Febri Ardiansyah merasa dikriminalisasi dalam kasus yang menjeratnya ini? Merespon ungkapan Hotman saat itu yang mengatakan, menurut kau gimana? Lu punya otak enggak? Dewan Pers menyatakan sikap. 1. Menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. 2. Meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan mempedomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Demikian sikap resmi dari Dewan Pers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak Polri dikriminalisasi? menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait
punya hidden agenda atau acara tersembunyi. Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.